Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bikin roti yang menggunakan metode autolysis guys, yaitu metode yang didiamkan dalam beberapa saat gitu adonannya, jadi nggak capek-capek nguleninnya guys. Jadi ini nggak perlu pakai mixer juga, tapi tekstur dari rotinya kalian bisa lihat ini lembut banget seperti kapas seratnya, dan dengan topping yang creamy dan juga crispy. So bagaimana cara bikinnya dan bahannya? Mari kita bikin sama-sama. Oke guys, pertama-tama kita siapkan susu fresh milk sebanyak 130 gram, lalu ada 3 gram ragi instan dan juga 25 gram gula pasir. Oke, ketiga bahan ini kita aduk dulu guys sampai gula dan raginya larut. Ini aku menggunakan susu fresh milk full cream ya guys. Kemudian tambahkan 50 gram atau 1 butir telur. Ini kita aduk lagi sampai merata. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu protein tinggi guys. Ini tepung terigu yang untuk bikin roti ya guys. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 15 gram. Oke, kita aduk menggunakan spatula dulu supaya tangannya itu enggak terlalu lengket banget guys di tepung. Jadi kita aduk sampai semua tepungnya merata atau tercampur dengan adonan airnya. Jadi sudah nggak kelihatan tepungnya atau sudah agak berat gitu adonannya, kalian bisa terus menggunakan tangan ya guys, karena menggunakan metode autolysis yang aku bilang tadi. Ini nguleninnya sebentar-sebentar aja gitu guys. Jadi untuk bikin rotinya nggak usah capek-capek banget untuk membuat glutennya. Nah, kalau udah diaduk seperti ini, kira-kira udah tercampur rata semua bahannya, nggak perlu sampai kalis-kalis banget guys, yang penting tercampur rata gitu ngaduknya. Nah, kalau udah kayak gini ya, ini kayaknya udah cukup, udah meresap semua ke tepung. Kemudian ini aku mau diamkan dulu guys. Ini kita diamkan selama 15 menit, atau kalau lebih juga nggak apa-apa. Nah, kita lihat setelah 15 menit guys hasilnya. Ini dia yang disebut metode autolysis. Kita diamkan selama 15 menit. Tekstur glutennya sudah jadi seperti ini ya guys. Jadi kalau dilebarin kayak gini nggak mudah pecah. Nah, ini udah bagus, udah cukup bagus banget. Jadi kita tinggal menyempurnakannya. Tapi sebelum itu kita tambahin dulu guys 20 gram butter atau mentega ya guys. Nah, ini dia. Kemudian mentega dan juga adonan rotinya ini kita uleni guys sampai teksturnya lembut, semut dan juga elastis. Jadi hasil rotinya itu nanti makin sempurna, makin bagus, dan hasilnya juga lembut rotinya. Jadi untuk membuat roti, kuncinya ada pada adonan rotinya. Cara membuat adonan rotinya itu adalah kunci dari tekstur roti itu lembut atau bantet atau keras gitu ya guys. Nah, jadi kita uleni sebentar aja, ini nggak lama guys, dan teksturnya akan jadi seperti ini. Jadi kalau udah halus atasnya seperti ini udah cukup guys. Nah, kemudian ini aku mau diamkan atau resting selama kurang lebih 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat ya guys. Jadi tergantung suhu di rumah kalian masing-masing. Kalau musim dingin ya mungkin lebih lama, 2 jam gitu. Ini sekitar 1 jam aja. Nah, kalau sudah 1 jam, ini sudah 2 kali lipat mengembang adonan rotinya guys, kalian bisa lihat. Nah, karena di dalamnya ada udara yang mengendap, kita harus hilangkan dulu
udara yang mengendap di dalam adonan rotinya ya guys, supaya nanti hasil rotinya itu lembut, tidak ada rongga-rongganya gitu guys. Kemudian ini kita pipihkan guys, kita tipiskan dulu karena aku nanti mau gulung gitu guys. Jadi kita pipihkan, ini aku mau pipihkannya itu sama panjangnya dengan cetakan rotinya ya guys. Jadi aku menggunakan cetakan roti tawar guys. Jadi aku mau kira-kira seberapa panjang. Nah seperti ini kita pastikan sama panjangnya dengan cetakannya gitu guys. Nah setelah sudah pasti sama, kemudian kita gulung aja guys dari atas sambil ditekan gitu guys, biar padat gitu ya. Dan ujungnya ini aku mau potong-potong guys, jadi nanti biar ada jadi 4 slice roti gitu. Nah kita gulung-gulung seperti ini, mudah banget kan guys. Nah kemudian dikunci rapat-rapat biar enggak kebuka kalau mengembang. Nah udah pas banget kan ukurannya. Ini kita tinggal masukin aja guys ke cetakannya. Kalau udah masuk ke cetakan, ini tinggal kita diamkan guys. Ini kita diamkan supaya mengembang sampai 2 kali lipat dulu guys. Jadi kita diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam biar dia mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonan rotinya mengembang, kita bikin toppingnya guys. Ini ada 45 gram tepung terigu protein tinggi, 20 gram gula pasir, dan juga mentega 20 gram ya guys. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk-aduk sampai dia menjadi scramble ya guys. Jangan diuleni, tapi kita hanya mau bikin scramble gitu. Jadi aduknya itu seperti ini, memakai sendok garpu gitu guys. Jadi sambil direkat-rekatkan, nah seperti ini menjadi scramble gitu, enggak ditekan jadi dough gitu ya guys. Nah ini kita sisihkan sampai batas waktu yang digunakan. Oke, ini udah siap, aku mau letakkan di kulkas dulu sambil nunggu nanti kalau rotinya udah mengembang. Oke guys, setelah 1 jam rotinya sudah mengembang. Ini nggak perlu full ya guys rotinya mengembangnya, jadi udah hampir aja. Kemudian sebelum dipanggang kita olesi dulu guys dengan susu fresh milk, di atasnya tipis-tipis gitu. Kemudian kalau udah diolesi dengan susu fresh milk, kita tambahkan topping yang udah kita buat tadi di atasnya. Nah terserah kalian, sesuka kalian, sebanyak mungkin juga boleh, semuanya juga boleh, jadi tergantung kesukaan kalian. Tapi aku nggak pakai semua, ini aku hanya taburi sedikit aja. Nah kemudian kita panggang di oven yang sudah aku panaskan di suhu 175 derajat celcius selama kurang lebih 40-50 menit ya guys, tergantung oven kalian masing-masing. Jadi sebelum memanggang sesuatu, kalian pasti kenali dulu oven kalian masing-masing. Oke guys, ini setelah 40 menit ini dia hasil rotinya. Setelah keluar dari oven, kalian hentakan supaya rotinya itu tidak kempes ya guys. Jadi kalian hentakan dulu setelah keluar dari oven, jadi rotinya itu akan tetap stabil, nggak kempes. Nah ini kita tunggu dingin dulu ya guys. Kalian bisa lihat hasil rotinya bagus banget, tinggi menjulang, hasilnya sempurna, dan ini teksturnya ya Allah, Masya Allah, lembut banget guys. Kalian harus bikinnya juga pastinya mudah banget kan guys, nggak perlu takut capek bikin roti. Ternyata dengan metode autolisis kalian bisa bikin roti yang selembut, seempuk ini, seenak ini, dan kalian juga bisa loh guys jadikan ini sebagai ide jualan. Ini kalian bisa makan dengan selai strawberry, coklat, atau selai kacang gitu untuk sarapan pagi, dicampur dengan
kopi hangat atau teh hangat kesukaan kalian. Kalian bisa lihat tekstur rotinya itu lembut banget guys. Nah, dipotong kayak gini terus dipanggang guys, jadikan sebagai menu sarapan pagi, pastinya enak banget. Nggak perlu beli roti lagi di luar guys, kalian bisa bikin sendiri, pastinya lebih hemat dan juga lebih sehat. Jadi guys, gimana? Sudah tahu cara bikin roti yang gampang, mudah, dan juga hasilnya sempurna bagaikan di bakery shop? Ya, tunggu apa lagi? Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya. See you in my next video. Bye-bye.